Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang hati nurani, memilih yang benar. Sebelum kita belajar tentang hati nurani, memilih yang benar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta dan memohon hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa memahami dengan baik dan jelas tentang hati nurani ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini, di mana kami boleh datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan ucapan syukur dan rendah hati Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan memulai pelajaran pagi hari ini. Ampuni segala dosa yang kami berbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik dari pikiran, perkataan, perbuatan kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Berikan kami hikmat, supaya kami dapat memahami dengan baik dan jelas akan kebenaran firman-Mu ini, dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kedatangannya pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang hati nurani, memilih yang benar. Dasar firman Tuhan dari hati nurani ini terambil dari Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di sini berbicara tentang perdebatan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat maupun juga orang Farisi tentang hal yang najis dan yang tidak najis. Dari ayat 21 sampai 23 di sini dikatakan, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dari kebenaran firman ini kita bisa melihat dengan jelas dan terang bahwa apa yang ada di dalam hati manusia itu yang bisa membuat orang tersebut najis. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang membuat orang itu najis, melainkan apa yang ada dari dalam hati manusia itu yang bisa membuat orang tersebut najis. Karena apa yang masuk dari dalam mulut itu akan turun ke jamban, masuk ke dalam pencernaan, kemudian diolah dan kemudian dibuang, sisanya adalah dibuang ke jamban. Sedangkan apa yang ada di dalam hati manusia, ini yang bisa membuat manusia itu najis ataupun tidak benar di hadapan Tuhan. Karena dari dalam hati timbul segala hal yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, ini semua ada di dalam hati manusia. Kalau hatinya ini tidak benar, maka akan timbul pikiran yang tidak benar dan akan berbuah kepada perbuatan. Sedangkan ayat yang kedua ini terambil dari 1 Samuel pasal 20. Di sini bercerita tentang bagaimana antara perjanjian antara Daud dan Yonatan ketika Daud dikejar-kejar oleh ayah Yonatan, yaitu Raja Saul. Curah pendapat. Nah, kita bisa mencurahkan pendapat kita. Apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan hati nurani? Apakah hati nurani menjadi pusat dari kehidupan kita? Apakah hati nurani menentukan kita di dalam mengambil keputusan setiap harinya? Mari kita lihat pengertian hati nurani. Hati nurani sendiri menurut Profesor K. Bartens, hati nurani adalah instansi atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Hati nurani erat kaitannya dengan moral. Hati nurani adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia. Kalau kita lihat dari pengertian ini, kita ketahui bahwa hati nurani itu adalah bagian yang terdalam dari diri manusia, yang hanya manusia itu tahu.
Dan dari kedalaman ini menentukan apakah dia akan berbuat yang baik atau yang buruk. Karena ini erat kaitannya dengan moral. Selanjutnya, pengertian hati nurani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati nurani ini adalah hati yang telah mendapatkan cahaya Tuhan. Perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalamnya. Kalau kita lihat dari pengertian ini, hati yang telah mendapatkan cahaya Tuhan. Nah, bagi iman Kristen, hati nurani kita itu bisa hidup, bisa menentukan baik dan buruk, oleh karena kita sudah mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika kita menerima Yesus di dalam hati kita dan percaya dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka hati nurani kita ini hidup. Kalau kita mau berbuat salah, hati nurani ini bisa berbicara kepada kita bahwa itu salah. Dan apa yang benar, dia bisa mengatakan apa yang benar. Nah, ini yang berbicara di dalam kehidupan orang percaya. Pengertian hati nurani dalam bahasa Latin atau conscientia, dalam bahasa Indonesia disebut kesadaran. Con berarti bersama-sama, sire berarti bersama-sama. Atau dalam pengertian yang luas, kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang di dalam hati manusia. Jadi kalau kita lihat ini bahwa kesadaran moral atau hati nurani kita ini bisa bertumbuh dan berkembang. Karena kalau kita ini tidak asah atau hanya diam saja, maka hati nurani kita ini tumpul. Tidak ada pertumbuhan dan perkembangan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita anak-anak Tuhan, kalau kita tidak setia dekat dengan Tuhan, tidak ada komunikasi terus dengan Tuhan, maka hati nurani kita ini bisa tumpul. Unsur yang ada di dalam hati nurani manusia itu ada dua. Yang pertama adalah kesadaran akan yang benar dan yang salah. Jadi kita secara sadar tahu bahwa ini benar dan bahwa ini salah. Dan yang kedua adalah kemampuan secara mentalitas untuk mengaplikasikan hukum-hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi yang konkret. Jadi kita secara sadar tahu di dalam mengaplikasikan hal-hal atau norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita. Baik ini kita ada di sekolah, maupun kita di dalam lingkungan keluarga dan di dalam masyarakat. Hati nurani kita ini harus terus dilatih, harus terus diasah, supaya hati nurani kita ini tajam, sehingga kita ini bisa menentukan dengan tepat apakah ini benar atau salah. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan ini terus melatih hati nurani kita? Yang pertama adalah dengan tekun berdoa setiap hari. Terus menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Di dalam Yohanes 11 ayat 7, di situ katakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Di sini bahwa permohonan kita, permintaan kita diterima oleh Tuhan adalah ketika kita dekat dengan Tuhan dan firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi tekun berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya ketika kita doa makan, minum, berangkat sekolah, atau kembali dari sekolah, namun ada waktu-waktu khusus yang harus kita jalin komunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan doa syafaat setiap harinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara kita melatih dan mendidik hati nurani kita supaya tajam, yaitu adalah dengan membaca Alkitab setiap hari. Baik itu dalam saat teduh maupun ada waktu yang kita sediakan untuk membaca firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-3 di sini katakan bahwa orang yang suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dia perbuat itu berhasil.
ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air. Dekat dengan Tuhan itu digambarkan seperti kita dekat seperti tanaman yang dekat dengan aliran air. Kalau tanaman itu dekat dengan aliran air, dekat dengan sumbernya, maka dia akan terus mengalir, dia akan terus bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang baik. Sama seperti dengan kehidupan kita. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menjadi bagian firman Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka kita pasti apa saja yang kita berbuat itu pasti berkenan kepada Tuhan dan pasti berhasil karena ini janji Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga adalah meneladani tokoh-tokoh Alkitab. Kita ketahui Daniel dalam 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Daud 7 kali dalam sehari dia datang kepada Tuhan. Kemudian masih banyak tokoh-tokoh lain lagi seperti Rasul Paulus tekun berdoa, membaca firman Tuhan, dan bagaimana teladan hidupnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang harus kita teladani. Dan yang terakhir adalah meneladani tokoh-tokoh gereja atau orang-orang yang dapat dijadikan teladan untuk kebaikan dan kebenaran hidup. Kita tahu salah satu tokoh gereja atau reformasi adalah Martin Luther. Martin Luther ini orang yang luar biasa. Dia mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika dia memakukan 99 dalil, itu sebelumnya dia mendapatkan hikmat dekat dengan Tuhan. Dalam sehari 3 jam dia sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, dia bisa menyatakan 99 dalil yang dia pakukan di depan gereja. Nah, ini suatu teladan yang baik bahwa Martin Luther pun dia dekat dengan Tuhan dan punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Di tokoh Alkitab juga ada yaitu Yusuf yang mendapatkan hikmat yang luar biasa oleh karena dia dekat dan setia kepada Tuhan. Dari pelajaran ini kita bisa rangkum bahwa hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh kepada orang lain, baik orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati, mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya, sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Sampai di sini pelajaran hari ini. Baik, kita akan tutup dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan tentang hati nurani memilih yang benar, Tuhan. Biarlah kami senantiasa terus mengasah hati nurani kami, sehingga kami semakin dekat dan akrab dengan Engkau, Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, ketika kami mengambil keputusan, hati nurani kami berbicara dengan baik dan benar, dan kami bisa mengambil keputusan yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.